memang pada kenyataannya memang ada sesuatu yang tinggi besar waktu itu, hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Semoga sahabat sekalian, pemirsa sekalian, selalu dalam keberkahan, kelancaran, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagikan sebuah pengalaman tentang jimat judi dan bagaimana efeknya, dan bagaimana waktu dulu itu saya membuat jimat judi ini. Dan ini atas dasar pengalaman pribadi ini teman-teman ya, bukan katanya atau bukan hanya sebuah khayalan atau menduga-duga. Oke, simak penjelasan di video ini sampai habis. 4 jenis jimat judi. Saya tidak menganjurkan akan hal ini, hanya sebagai menambah wawasan keilmuan saja. Oke, untuk jimat judi yang pertama yang saya akan bagikan kali ini, yang pertama adalah jimat judi dari ular yang memakan kodok. Ular yang memakan kodok bagi kalangan pecinta permainan judi, bukan judi online ini ya teman-teman. Ini dipercaya membawa keberuntungan. Namun pada faktanya bukannya beruntung, malah buntung. Ini atas dasar pengalaman saya pribadi nih teman-teman semuanya ya. Saya sempat dulu mencari sarana apa yang cocok untuk saya bisa beruntung alias hoki dalam bermain. Saya menuruti saja informasi yang saya dapatkan bahwa ular yang memakan kodok bisa menjadi sarana agar kita selalu menang dalam permainan. Setelah melalui sebuah proses, yang ular tadi itu saya potong kepalanya, yang waktu itu kepalanya masih memakan kodok, dan saya keringkan sampai betul-betul kering. Saya keringkan di terik matahari sampai betul-betul kering, dan akhirnya saya kasih di dalam botol toples kaca, saya kasih minyak. Setelah itu saya rituali selama beberapa hari, dan pada akhirnya pada hari H saya menggunakannya, dan ternyata memang untuk pertama kali saya akui jimat ini bagi saya, pikiran saya beruntung karena waktu itu saya menang itu teman-teman ya. Enggak banyak sih, tapi menang. Dan pada hari-hari selanjutnya seri, hari selanjutnya habis, dan hari selanjutnya habis, dan akhirnya saya berpikir ternyata tidak ada hasil. Untuk sarana yang kedua ini mungkin sudah familiar banget ini untuk para pencinta permainan, pasti ini sudah tahu, yaitu ekor dari kadal yang bercabang alias kadal cawang. Bagaimana faktanya? Saya jauh-jauh hari saya mencari yang namanya kadal cawang. Kadal cawang ini saya proses ritual, dan memang pada proses ritual saya tidak tidur 2 malam sambil saya berpuasa, sambil saya merapalkan sesuatu. Pada hari hanya saya potong sendiri ekor kadal cawangnya itu, saya potong sendiri, dan memang pada kenyataannya memang ada sesuatu yang tinggi besar waktu itu, hitam. Tapi saya tidak menanyakan namanya, saya memang sedikit takut waktu itu. Saya yakin itu adalah sebuah kodam yang hadir untuk mengisi ekor kadal cawangnya tersebut. Dan bagaimana waktu saya menggunakannya? Waktu saya menggunakannya itu dalam permainan bola. Tahulah, pasti teman-teman sudah tahu itu permainan bola itu.
Nah, untuk pertama kali saya mencoba langsung boncos ini teman-teman. Saya nggak tahu, bahkan saya waktu pulang dari permainan itu, malah ini apes teman-teman. Saya waktu pulang dari permainan itu membawa ekor kadal cawang, itu saya nabrak anjing. Saya sama teman saya itu nabrak anjing, jatuh berkelimpangan di aspal, berset semua tangan-tangan ini dulu ini, dan saya beranggapan saya ini malah tidak mujur, malah buntung ini gara-gara ini. Dan akhirnya karena saya itu di ekor kadal cawan itu saya ada sesuatunya, ada khodamnya, akhirnya saya larung ke sungai. Terus yang ketiga, ada seseorang yang menyarankan untuk mencari cicak. Sama, ini cicaknya ini ekornya juga bercabang. Saya rituali pakai borampe juga, dan akhirnya saya gunakan ekor dari cicak yang bercabang ini, dan hasilnya gimana? Sama teman-teman, sama. Dan akhirnya hasilnya juga boncos. Dan yang keempat ini memang tergolong sangat bagus ini teman-teman. Saya mencari informasi lagi sama orang-orang yang ngerti, sama teman-teman saya yang ngerti, dan akhirnya ada satu orang yang dia itu sebetulnya seorang pedagang, dan dagangnya itu selalu sukses. Dan kalau dia itu juga senang main kartu, itu sanggong namanya, kiu-kiu sanggong itu, kok menang terus. Akhirnya saya mendekat sama orangnya ini sudah berumur sebetulnya, tapi kecintaannya, kesenangannya dengan permainan ini begitu tinggi. Dan saya akhirnya bertanya bagaimana caranya, dan beliau menerangkan bahwa ada sarana jimat yang bentuknya adalah baju. Jadi dia tuh punya baju yang kalau dia tuh dalam permainan, bajunya selalu dipakai. Dan bajunya itu berasal dari mana? Saya bertanya. Ternyata beliau ini termasuk orang yang ngerti atau orang pintar. Beliau tahu bahwa membuat jimat dari ular yang sedang kawin. Beliau menemukan ular yang sedang kawin, dan dia itu waktu beliau memakai bajunya langsung dilepas, langsung ditutupkan ke ular yang sedang kawin tersebut. Biarkan ular tersebut sampai lepas sendiri, kata beliau. Dan akhirnya kalau ularnya tadi yang ditutupi dengan kain tersebut, dengan bajunya tersebut sudah pergi, otomatis air maninya itu ada yang terciprat ke kain tadi, ke bajunya beliau tadi. Dan itulah yang membuat baju tersebut mempunyai yoni atau mempunyai daya pengasih atau daya penarik yang kuat, kata beliau. Dan ini sudah dibuktikan sama beliau. Beliau juga beristri 3. Wah, ini saya cerita ini, maaf ya saudara, saya cerita ini dengan yang sesungguhnya ini saudaraku. Saya minta maaf kalau jenengan lihat video ini, saya minta maaf. Saya dimarahin juga tidak apa-apa. Kita kan sohib. Oke, kita lanjutkan lagi. Ternyata baju yang ada cipratan air maninya dari ular yang sedang kawin ini ternyata mempunyai energi yang kuat. Dibuat judi juga sering beruntung, dibuat berdagang juga sering beruntung, dan juga penarik wanita juga iya, kata beliau. Tetapi saya tidak menyarankan tentang hal ini teman-teman ya, karena hal ini sudah menyangkut sebuah kepercayaan. Masalah percaya atau tidak saya kembalikan ke panjenengan semuanya, pemirsa sekalian. Saya tidak menyarankan sebuah permainan tetaplah sebuah permainan. Tidak ada orang yang kaya dari judi. Video ini hanya sebagai sarana wawasan keilmuan, bahwasanya memang banyak sekali wawasan keilmuan tentang hal apapun yang ada di kehidupan nyata.
Dan masalah percaya atau tidaknya itu saya kembalikan kepada panjenengan masing-masing. Lebih baik hindari permainan ini, karena meskipun awal-awalnya kita itu menang dan pada akhirnya kita akan kalah juga. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.